Hai Tomodachi, aku orang Indonesia yang nyangkut di Jepang. Jepang dikenal seluruh dunia sebagai negara paling sopan di bumi. Orang-orangnya membungkuk, tersenyum, dan meminta maaf untuk hal sekecil apapun. Bagi turis yang datang selama seminggu, ini adalah surga. Namun bagiku atau para pahlawan devisa yang menetap dan bernapas di sini setiap hari, kesopanan ini memiliki nama lain, tatemae. Sebuah topeng sosial, wajah publik yang dirancang untuk menjaga harmoni, namun di saat yang sama menciptakan dinding kaca tak terlihat yang mengisolasi kita. Hari ini, aku akan mengupas habis realita tatemae di Jepang. Mari kita mulai dari tempat kerja. Senyum di tempat kerja. Setiap hari, rekan kerja lokal menyapa dengan senyum cerah. Namun, begitu jam kerja selesai, garis batas itu ditarik sangat tegas. Kita bekerja berdampingan, tapi kita tidak pernah menjadi teman. Kesalahan kecil kita tidak akan ditegur langsung, melainkan dilaporkan secara diam-diam ke atasan. Lalu ada ilusi sumimasen sebagai tameng. Mereka sering meminta maaf. Namun kata maaf itu seringkali bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan sekadar pelumas sosial untuk menghindari konflik. Saat beban kerja mereka dilimpahkan ke pundak kita, mereka akan berkata, sumimasen sambil tersenyum, tanpa sedikit pun niat untuk membantu. Dan yang paling menyakitkan adalah kehangatan semu saat jatuh sakit. Saat tubuh kita hancur dan terpaksa izin sakit, manajer akan berkata, "Odai gini, cepat sembuh," dengan nada sangat lembut. Tapi kenyataannya, ketidakhadiran kita dianggap merusak harmoni. Saat kembali bekerja, kita disambut dengan atmosfer dingin, tatapan sinis, dan beban kerja ganda sebagai hukuman tak tertulis. Bagaimana dengan asmara? Di sini kita bertemu dengan jebakan tukar kontak. Di negara kita, bertukar nomor berarti awal dari kedekatan. Di Jepang, memberikan ID line seringkali adalah cara terhalus untuk mengakhiri percakapan. Mereka akan menjadi pengikut senyap, membaca pesanmu 3 hari kemudian, dan menolakmu tanpa pernah mengucapkan kata tidak. Bahkan jika ada yang agresif mendekatimu, waspadalah terhadap romansa simbol status, gaijin hunter. Beberapa orang mendekatimu hanya untuk menaikkan gengsi, merasa eksotis karena berpacaran dengan orang asing. Begitu mereka menemukan simbol status lain, kamu akan dicampakkan. Namun, ujian honne, perasaan asli, yang paling kejam adalah dinding kaca restu keluarga. Pasanganmu mungkin menerima status pekerjamu, tapi saat bertemu keluarganya, mereka akan menyeduhkan teh dengan senyum paling ramah, menyambutmu layaknya raja. Namun begitu kamu pulang, mereka akan menekan anak mereka untuk meninggalkanmu karena menikah dengan pekerja kerah biru asing dianggap sebagai aib sosial. Di luar tempat kerja, tatemae berubah bentuk menjadi robot berwajah manusia. Senyum kasir minimarket atau pelayan restoran sangatlah manis, tapi itu murni omotenashi, sebuah SOP yang dipelajari dari buku manual. Tidak ada kehangatan manusiawi di baliknya. Begitu mereka melepas seragam dan berpapasan di jalan, mereka bahkan tidak akan menatap kita. Lalu, kita dihadapkan pada teror halus di area pembuangan sampah, gomidashi. Tetangga kita selalu membungkuk sopan di tangga. Tapi saat kita salah memasukkan 1 lembar plastik ke tempat sampah kertas, mereka tidak akan menegur kita langsung. Tiba-tiba saja agen properti menelepon karena ada laporan anonim atau kantong sampah kita dikembalikan ke depan pintu. Senyuman mereka ternyata menyembunyikan pengawasan yang sangat ketat. Bahkan di kereta komuter kita merasakan jarak kesopanan atau gaijin. Kereta penuh sesak, tapi kursi di sebelah kita dibiarkan kosong. Warga lokal rela berdiri daripada duduk bersebelahan dengan orang asing. Mereka tidak menatap, tidak mengusir, tapi jarak fisik itu meneriakkan satu hal. Kamu adalah orang luar. Dalam pergaulan, kita sering terjerat oleh pujian kosong Nihongo Jouzu. Baru bilang arigato, mereka langsung memuji bahasa Jepang kita luar biasa. Awalnya membanggakan, tapi lama-lama kita sadar, pujian itu adalah cara halus untuk menjaga jarak. Artinya, kamu tetap orang asing, dan aku tidak berniat berbicara serius denganmu.
Ketika obrolan selesai, mereka akan mengeluarkan jurus andalan. Kondo no mini iko, kapan-kapan kita minum ya. Jangan pernah menunggu ajakan itu. Itu hanyalah salam perpisahan yang setara dengan selamat tinggal. Jika kamu menagih janji itu, kamu hanya akan dianggap mengganggu. Dan suatu ketika, kamu mungkin benar-benar diundang ke acara nomikai, minum bersama. Kamu merasa akhirnya diterima. Kenyataannya, kamu hanya diundang sebagai badut berwajah asing. Mereka butuh hiburan eksotis atau teman berlatih bahasa Inggris gratis agar grup mereka terlihat keren. Kamu ada di sana sebagai pajangan, bukan sebagai teman. Selanjutnya, grup obrolan bayangan, eksklusi digital yang sunyi. Kamu akhirnya dimasukkan ke dalam grup lain rekan kerja. Kamu merasa bangga, tapi respons di sana selalu kaku dan sepi. Kamu baru sadar bahwa mereka membuat grup itu hanya untuk tatemae, agar kamu tidak tersinggung. Di belakangmu, mereka memiliki grup utama tanpa dirimu, sebuah ura-aka, di mana mereka tertawa, merencanakan liburan, dan membicarakan dirimu secara bebas. Menyadari semua ini memang menyakitkan. Mengetahui bahwa setiap senyum, setiap anggukan, dan setiap kata maaf mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Tapi inilah rahasia untuk bertahan hidup di Jepang. Berhenti mencari validasi dari tatemae. Jangan bawa perasaanmu ke tempat kerja. Terimalah bahwa keramahan ini adalah sistem pelindung masyarakat Jepang, bukan penolakan terhadapmu secara pribadi. Kita datang ke sini untuk mengangkat derajat keluarga, bukan untuk mengubah budaya mereka. Nikmati kesendirian ini. Temukan kedamaian di dalam dirimu sendiri, dan berkumpullah dengan mereka yang benar-benar peduli padamu tanpa topeng. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati dari pejuang devisa di Jepang. Tetap kuat, jaga kewarasan. Kalau kalian ingin tahu info menarik lainnya seputar Jepang, jangan lupa subscribe karena aku bakal share semuanya di sini. Sampai jumpa.